Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup di tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua, kelas 3 SD. Pada pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang penjelasan 6 ciri makhluk hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelum mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Pada manusia, alat gerak yang digunakan yaitu kaki dan tangan. Pada hewan, alat gerak yang digunakan ada 3, yaitu sayap, sirip, dan kaki. Sayap contohnya hewan elang, sirip contohnya ikan, dan kaki contohnya harimau yang sedang berlari. Anak-anak bisa mengamatinya pada video berikut ini. Contoh 3 hewan yang memiliki alat gerak yang berbeda. Kemudian pada tumbuhan. Tumbuhan bergerak dengan tidak berpindah tempat dan tidak bisa diamati secara langsung oleh mata kita. Dan tumbuhan itu bergerak sesuai tempat hidupnya. Contohnya yaitu tanaman anggur. Bisa kalian lihat pada video ini, tanaman anggur bergerak dengan cara merambat, menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Ciri yang kedua yaitu bernapas. Pada manusia, alat pernapasan yang digunakan namanya paru-paru. Pada gambar, paru-paru digambarkan dengan yang berwarna ungu. Bisa kalian amati ya. Kemudian pada hewan terdapat 4 macam alat pernapasan. Yang pertama paru-paru. Paru-paru digunakan pada hewan, contohnya kucing. Sedangkan alat pernapasan dengan kulit, contohnya cacing. Pada gambar ketiga yaitu ikan. Ikan menggunakan alat pernapasan yang namanya insang. Dan yang terakhir yaitu belalang. Belalang menggunakan alat pernapasan yang dinamakan trakea. Sedangkan pada tumbuhan, alat pernapasan yang digunakan terletak pada bagian daun yang dinamakan stomata. Bisa kalian lihat bentuk stomata pada daun. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Tumbuh artinya bertambahnya tinggi dan berat. Manusia melakukan pertumbuhan dimulai dari bayi yang ukuran, berat, dan tingginya masih sedikit atau pendek, kemudian tumbuh menjadi balita, kemudian anak-anak, remaja, dan dewasa. Pada hewan, pertumbuhan yang dicontohkan kali ini yaitu ayam. Ayam dimulai dari telur yang dikeluarkan oleh induknya, kemudian terbentuknya embrio di dalam telur tersebut. Setelah embrio terbentuk, barulah dia menetas dan menjadi anak ayam. Kemudian, setelah anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan pada tumbuhan dimulai dari biji, kemudian menumbuhkan akar, dan timbullah batang dan daun yang tumbuh tinggi menjulang ke atas permukaan tanah. Bisa dilihat di animasi berikut ini ya. Kemudian ciri yang keempat yaitu berkembang biak.
Makhluk hidup memiliki proses perkembangbiakan yang berbeda-beda. Cara perkembangbiakan manusia dan hewan ada 3. Yang pertama melahirkan. Melahirkan contohnya manusia, hewan sapi, dan hewan kucing. Sedangkan dengan cara bertelur contohnya ayam dan burung. Dan yang ketiga yaitu bertelur dan juga bisa melahirkan. Contohnya ular dan juga buaya. Cara perkembangbiakan tumbuhan, contohnya dengan biji. Bisa kalian amati pada animasi video berikut ini. Dari biji kemudian tumbuh akar. Setelah itu batangnya mulai muncul di atas permukaan tanah. Ciri yang kelima yaitu memerlukan makan. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makan untuk membantu proses pertumbuhan dan juga sebagai energi untuk beraktivitas. Manusia membutuhkan makan dari tumbuhan, contohnya sayuran, dan juga dari hewan, contohnya ayam goreng. Sebagian hewan juga membutuhkan makanan dari tumbuhan. Contohnya pada animasi berikut ini, kelinci yang sedang makan wortel. Sedangkan pada tumbuhan memerlukan makan berupa karbon dioksida dari udara dan air. Karbon dioksida dan air ini dapat diperoleh melalui proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Yaitu proses terbentuknya makanan untuk tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari yang mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Manusia melakukan peka terhadap rangsang, contohnya jika melihat matahari atau sinar yang menyilaukan mata, dengan cepat akan menutup mata. Bisa kalian lihat pada contoh gambar di bawah ini. Sedangkan pada hewan, kita contohkan ayam jantan. Ayam jantan melakukan peka terhadap rangsang dengan cara berkokok. Ayam jantan akan berkokok ketika matahari terbit atau terdapat sinar yang mengarah pada ayam tersebut. Selanjutnya yaitu pada tumbuhan. Contoh yang akan ditampilkan di video kali ini yaitu daun putri malu. Nah, daun putri malu ini apabila disentuh daunnya maka akan menutup. Itu contoh dari kepekaan terhadap rangsang. Selanjutnya yaitu tugas kalian, kerjakan latihan soal pada buku paket tema 1, halaman 10 sampai 15. Langsung dikerjakan di buku paketnya ya. Setelah melihat video ciri-ciri makhluk hidup tadi, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna. Jadi, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga kesehatan tubuh.